Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dia lakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya, kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah nggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Shalom semua Bapak Ibu warga kerajaan, baik yang onsite maupun yang ada di rumah. Apa suara kami bisa ditangkap dengan baik? Oke. Puji Tuhan, terima kasih pujian kita. Ku ingin mengenal Tuhan lebih. Kita masuk pada minggu yang kedua di dalam season of spring kita. Dan tema pada bulan ini adalah grow. Ya, pagi ini setelah minggu yang lalu kita bertumbuh, mengerti, memahami Injil lebih lagi. Pagi ini kita akan sesuai dengan pujian di akhir tadi. Ku ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Maka jadi tema pagi ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Knowing God, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita mesti lebih mengenal lagi dari hari lepas hari. Pengenalan yang dimaksud adalah nanti 30 menit ke depan kalau kita bicara pengenalan itu bukan sekedar kenal, tetapi yang di perjanjian lama disebut yadah. Itu sinonim di perjanjian baru adalah gnosis, asalnya itu dari ginosko. Nah, kita pernah belajar ini bukan sekedar kenal biasa, istilah orang muda sekarang SKSD bukan, sok kenal sok dekat, tapi kenal yang begitu mendalam, yang sampai orang Jawa bilang itu koncoplek, tapi lebih karib lagi. Dalam pengertian yadah, malah sebetulnya itu sampai masuk kepada hubungan antara suami dan istri. Jadi begitu dalam kenalnya. Warga kerajaan, pengenalan ini tidak langsung bisa tiba-tiba kita jadi ginosko atau jadi yadah. Sama persis dengan hubungan antar manusia kita. Contoh, dengan orang terdekat kita saja, setelah sekian tahun belum tentu kita mengenal 100% pribadinya. Seorang suami atau seorang istri, belum tentu dia mengenal 100% dari pasangannya. Itu butuh waktu, apalagi dalam pertemanan, persahabatan dan lain-lain. 1-2 hari tidak cukup, bahkan untuk mengenal secara ginosko atau yadah ini adalah perjalanan seumur hidup. Dengan manusia saja tidak pernah kita sempurna mengertinya. Walaupun jujur, seperti saya atau Bapak Ibu warga kerajaan di rumah ada yang sudah menikah lebih dari 30 tahun. Apakah Bapak Ibu secara sempurna mengerti betul warga kerajaan orang yang ada di sampingmu itu? Tanpa sedikit pun kita tidak tahu sisi-sisi hidupnya. Selalu ada hal-hal yang kita perlu lebih tahu. Dan ini butuh usaha, butuh ketekunan, butuh keseriusan, butuh waktu. Bayangkan itu dengan Tuhan. Tidak bisa kita cuma sekedar tahu. Tahu belum tentu kenal. Saya tahu yang terhormat Bapak Presiden kita Pak Jokowi setiap hari, tapi kenal tidak. Dengan Allah, kita harus sampai pada tahap bukan tahu, tapi ginosko atau yadah. Katakan amin. Dan ini butuh proses. Inilah yang kita bahas pagi ini. Bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Nanti sepanjang 30 menit ke depan ini, ketika saya berkata soal pengenalan, itu adalah bicara soal yadah atau ginosko yang akan muncul dalam ayat-ayat berikut.
Kenapa Bapak Ibu? Mesti demikian warga kerajaan. Yang pertama, mengenal Tuhan itu adalah kehendak Allah. Supaya setiap kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu Rasul Petrus yang saya kutip mewakili perjanjian baru, menunjuk kepada akhir zaman, beliau berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Surat ini ditulis dalam akhir zaman. Mengapa? Karena akan tampil pengecek-pengecek. Orang-orang yang akan menyimpangkan pengajaran tentang firman. Maka Rasul Petrus mengatakan engkau mesti bertumbuh dalam pengenalan akan Dia supaya tidak mudah digoncangkan. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kenal pribadinya, kita tidak akan mudah misunderstanding. Tidak akan mudah misperception dengan orang yang kita dekat dengannya. Apalagi dengan Tuhan. Perjanjian lama pun sama, Nabi Hosea mengatakan marilah kita mengenal ini yadah. Tadi Rasul Petrus ginosko. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Dua ayat ini mewakili Allah sendiri, baik zaman lampau maupun zaman akhir. Warga kerajaan dituntut untuk lebih mengenal Tuhan. Bukan saja supaya tahu tentang Tuhan, bahkan jujur orang yang sepertinya merasa paling tahu secara teori tentang Tuhan, biasanya belum mengenal Tuhan, saudara. Acap kali orang yang bisa berteori tentang Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Warga kerajaan yang saya kasihi di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, yang adalah kehendaknya itu, kenapa kita mesti harus berusaha sungguh-sungguh? Karena ada risiko. Ada risiko kalau kita tidak mengenal sungguh-sungguh. Apa Hosea katakan? Umatku binasa loh. Karena tidak mengenal Allah. Mengapa? Bukan saja tidak berusaha sungguh-sungguh, tapi karena engkau menolak pengenalan itu, maka ada risiko. Aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ada risiko. Maka penting untuk kita mengerti tentang ginosko dan yadah, tentang mengenal Tuhan. Dan bagaimana ini kita sediakan sebuah kondisi supaya bisa bertumbuh betul-betul. Dan nanti sepulang dari tempat ini atau warga kerajaan yang di rumah bisa mengambil sebuah pelajaran, apakah aku sudah bertumbuh pengenalanku. Targetnya adalah pengenalanku hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Maju terus. Ya. Tapi bagaimana pengenalan akan Allah itu bertumbuh? Yang pertama, pada mulanya itu demikian. Saya ajak flashback dengan cepat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada masa ini, inilah yang disebut masa keemasan manusia. Mengenal Tuhan secara pribadi face to face. Bahkan kalau kita baca di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak harus menutupi mukanya. Dan dia diberi hak untuk bertemu muka dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Yahweh itu. Dan tidak mati. Kenal begitu dekat. Bahkan mereka bersama-sama bercakap-cakap. Kita menemukan firman biasanya Yahweh datang pada saat hari sejuk.
lalu ngomong-ngomong dengan Adam. Itu masa terindah. Tapi sebuah tragedi terjadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Tapi sayang, itu hanya bertahan kalau di kitab Taurat kita baca hanya 2 pasal. Keindahan ginosko, pengenalan yang dalam itu rusak karena ketidaktaatan. Akibatnya apa? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pengenalan itu terputus hari itu. Manusia diusir, tidak punya lagi peluang untuk dapat mengenal Allah sejak hari itu. Karena di sini ada kerup yang dijaga oleh malaikat yang menyala-nyala, sehingga manusia itu tidak bisa lagi kembali ke hadirat Allah. Hadirat Allah terpisah. Maka sejak hari itu sebetulnya manusia tidak punya lagi peluang untuk mengenal Tuhan. Tidak mungkin. Karena Allah itu tanpa dosa. Bagaimana mungkin bisa dikenal umatnya yang berdosa? Maka sejak Kejadian pasal 3:23 ini, manusia dalam hatinya berusaha untuk mengenal Allah tapi tidak pernah berhasil. Tumbuh kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme dan macam-macam. Apapun disembah, tujuannya hanya satu, kepingin lagi mengenal Tuhan. Tak mungkin bisa. Allah sudah untouchable, begitu jauhnya. Sampai kemudian diwakili oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh Dr. Lukas ketika menginjil di Athena. Dia bertemu dengan Allah yang tidak dikenal. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Di Areopagus, Rasul Paulus mewakili kita semua umat manusia. Karena umat manusia tidak pernah mengenal Tuhan, akibatnya semua religi dan kepercayaan itu hanya menyembah Allah yang tidak pernah dikenal. Athena itu puncak peradaban pada waktu itu. Tapi di sana ditemukan ini. The stone altar in Athens to an unknown God itu. Peter Connolly memfoto dengan bagus. Itu hanya sebuah mezbah yang kepada Allah yang tidak dikenal. Ini apa? Ini ironi. Dari yang begitu dekat, kemudian manusia bertahun-tahun, berabad-abad. Sampai akhirnya pohon disembah, batu disembah, apapun disembah. Tujuannya apa? Ingin kenal Tuhan. Tapi tidak mungkin bisa. Zaman saya muda dulu ada lagu grup band terkenal, Stairway to Heaven. Yang angkatan lama mesti ngerti itu lagu itu. Saya suka dulu lagu itu. Tangga ke surga. Tapi itu tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana? Ini langkah pertama. Maka untuk mengenal Tuhan itu perlu anugerah akhirnya. Itulah sebabnya Tuhan turun tangan. Memberikan, ini modal loh ya. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Manusia perlu anugerah dan anugerah itu pada akhirnya turun juga di dalam diri Yesus Kristus. Inilah yang memungkinkan manusia mengenal Allah. Dari mana? Dari pengenalan akan Kristus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Anugerah yang pertama. Kalau mau mengenal Tuhan dan bertumbuh, warga kerajaan sudah di jalan yang tepat bagian pertama ini. Anda semua adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini modal terpenting untuk mengenal Allah. Tidak mungkin
Bangsa Israel sampai hari ini mereka ketakutan menyebut Yahweh dan menuliskannya. Begitu suci nama itu. Tapi ketika dia menerima Yesus, tidak ada cara lain. Allah tidak dapat dikenal. Dia bertahta dalam kekelaman agung yang tinggi. Terbatas manusia itu. Bagaimana caranya? Harus jadi sama seperti kita. Yaitu Yesus Kristus. Dan puji syukur warga kerajaan yang hadir di sini maupun di rumah. Anda semua adalah orang-orang yang terima anugerah. Yaitu mengenal Allah. Wow, siapa kita? Tidak level. Karena waktu yang tidak cukup. Ada saya punya film bagus tentang alam semesta yang pernah diputar dulu. Kita itu seperti debu kosmis yang kecil. Dibanding matahari super yang begitu besar. Tidak ada artinya. Kita terlalu jumawa kalau kita merasa bisa menjangkau Tuhan. Menjangkau Allah. Mengenal apa lagi. Seperti orang buta yang ingin mengenal seekor gajah. Tidak akan pernah mampu. Jangankan itu. Tapi syukur kepada Allah. Bagaimana pengenalan itu bertumbuh. Diawali dengan anugerah menerima Kristus sebagai juru selamat. Itulah awal kita bisa mengenali Tuhan pencipta semesta alam. Tidak ada pribadi lain. Bukan orang Kristen loh ya, tapi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dialah yang punya peluang pertama untuk bisa mengenal Allah. Yang kedua, bagaimana pengenalan bertumbuh. Ini saya tidak bahas panjang karena balik-balik lagi ke sini. Untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh dan bisa ginosko, tidak ada cara lain. Kita mesti karib dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Tidak ada cara untuk bisa kenal Tuhan tanpa kenal firman. Tidak ada cara untuk bisa kenal Tuhan tanpa intim dengan Roh Kudus. Memiliki roh yang intim dengan Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk ginosko Dia dengan benar, untuk mengenal Dia dengan benar. Warga kerajaan, kalau Anda ingin mengenal Tuhan lebih lagi dan mau bertumbuh dalam pengenalan, mulai hari ini dedikasikan. Saya meminjam kalimat Hosea, berusahalah sungguh-sungguh dengan apa? Karib dengan firman dan Roh Kudus-Nya setiap hari. Ini yang terus diserukan dari mimbar, tidak pernah berhenti. Karena ini cara yang terbaik dalam intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa. Satu pertanyaan saja pagi ini. Kapan kita terakhir nyembah Dia sendiri dengan Tuhan? Sendiri dengan Tuhan. Dan kau tersungkur di kakinya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dalam kesendirian dan kerinduan untuk hanya satu, aku ingin mengenal Engkau. Kalau waktu-waktu seperti itu telah terhilang dalam hidup kita, Anda punya kemungkinan untuk tidak bertumbuh dalam pengenalan. Punya waktu intim dengan Tuhan di tengah gejolak dunia yang demikian. Apa Tuhan tidak tahu hari ini pandemi? Tahu. Apa Tuhan tidak mengerti hari ini ekonomi morat-marit? Tahu. Tapi intimasi dengan Tuhan itu soal lain. Itu sesuatu yang tidak boleh terganggu dengan apapun. Raja Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia ngomong garis besarnya begini. Semua boleh hilang. Asal engkau tidak mengambil roh-Mu yang kudus dari dalam aku. Warga kerajaan, saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi satu hal, jangan korbankan intimasimu dengan Tuhan. Justru makin dalam, makin dalam, makin dalam.
Kapan engkau menangis di hadirat Tuhan? Tidak tahu saya kok tiba-tiba nanya saudara pagi ini. Saya takut ada banyak orang Kristen yang sudah tidak pernah menangis lagi dalam 1 tahun ini. Menangis dengan rasa kagum dan cinta kepada Yesus. Sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Dan tidak perlu apa-apa lagi seolah-olah. Karena hanya itu yang memuaskan roh dan jiwanya. Kalau hal itu sudah jarang dan makin jarang kita rasakan, itu lampu kuning. Itu bukan soal pelayanan. Itu bukan soal aktivitas melayani. Itu bukan soal aktivitas bekerja, mencari sesuap nasi atau kehidupan kita sehari-hari. Itu ruang yang berbeda. Warga kerajaan, jangan kehilangan ini. Intim dengan Tuhan. Pelayanan dan pekerjaan yang lain itu tidak bisa menggantikan hal ini. Tidak apa-apa nangis lagi. Tidak apa-apa berlinang-linang air mata lagi. Curahkan itu sendiri dengan Tuhan. Sampai titik ini, kalau hasrat itu masih ada, engkau punya peluang untuk kenal dia lebih. Kadang tanpa kata. Tiba-tiba berbesmili dan nangis begitu saja. Dan itu indah. Ayo warga kerajaan GBI Rock Malang. Sudahlah pandemi biar pandemi. Pekerjaan kita nanti seusai ini kita akan kembali ke marketplace dan berjuang sekuat tenaga kita. Tapi ruang intim ini jangan sampai kehilangan atau hilang dari hidup kita. Jangan. Di kamar, di kendaraan, di kamar mandi bahkan, di tengah pekerjaan, dimanapun. Engkau bisa membangun intimasi dengan Tuhan. Ini kekuatan orang percaya. Bukan hati yang keras. Ayo, hidupkan itu kembali. Sendiri saja dengan dia. Engkau tiba-tiba tahu dia lebih. Dimensi baru akan terbuka. Engkau bisa merasakan keindahan kalau sudah ada di situ. Saudara. Makanya Petrus, Yakobus, dan Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ketika diajak melihat kemuliaan Tuhan, dia ngomong, guru, gak usah turun dah kita, bikin kemah saja di sini. Saya bisa memahami perkataan itu, karena itu keindahan yang tiada taranya. Kalau pagi ini rasa itu sudah hilang entah kemana, ayo bangkitkan lagi, pilih waktu yang baik, pagi, siang atau malam. Dia standby menunggu kita semua untuk intim lagi dengan dia. Bagaimana pengenalan tubuh? Yang ketiga, melalui proses kehidupan. Baik sukacita maupun penderitaan, itu adalah cara Tuhan untuk membuat dirinya makin dikenal oleh umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara lewat semua situasi. Dan salah satunya adalah proses kehidupan walaupun rumit. Saya kasih sebuah contoh. Di Yohanes 9 pasal 6 kita akan melihat tahap-tahap pengenalan secara praktikal indah di sini. Yohanes 9 ayat 6, saya melompat-lompat, tapi saudara kalau mau baca ini perikop ini luar biasa. Ini orang yang buta sejak lahir. Mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir penutup dari perikop ini. Itu berbicara orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan Yesus
meludah ke tanah dan kemudian mengoleskan adukan tanah yang sudah diludahi itu, lalu disuruh pergi ke kolam Siloam, dan setelah dari sana dia menjadi terbuka matanya. Setelah ia mengatakan semuanya itu Tuhan Yesus, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dalam bacaan selanjutnya di Yohanes 9 ini, dia disuruh pergi ke kolam Siloam. Dan setelah masuk ke kolam Siloam membasuh mukanya, tiba-tiba matanya kembali bisa melihat dengan normal. Ini bukan sembuh dari katarak, bukan, tapi buta lahir. Jadi memang tidak ada bola matanya mungkin, tapi Tuhan mampu menciptakan bola mata yang baru. Nah, sejak itu terjadi proses pengenalan akan Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi dan Farisi melihat hal itu, mereka tidak puas dan mulai menginterogasi orang yang buta sejak lahir itu. Ditanya macam-macam, intinya prosesnya bagaimana, siapa yang menyembuhkan kamu? Salah enggak dia menyembuhkan ini hari Sabat, menjelang hari Sabat? Tentu dia orang berdosa yang menyembuhkan engkau, tidak mengikuti aturan-aturan Sabat dan sebagainya. Tekanan persekusi mulai datang kepada orang yang baru sembuh itu. Perhatikan, disinilah dia mengalami proses pengenalan akan Allah. Pertanyaan pertama muncul ketika dia ditanya, ayat 9 pasal 11 dia menjawab, kalau kamu tanya ya siapa yang menyembuhkan aku, dia ngomong begini jawabnya, orang yang disebut Yesus itu. Sudah enggak peduli. Yang menyembuhkan aku ya orang yang disebut Yesus itu. Ia mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu, lalu aku pergi. Setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Selesai. Jadi, you jangan tanya macam-macam deh. Aku gak ngerti, pokoknya tadi ada orang yang namanya Yesus. Pengenalannya hanya sebatas itu. Tapi Farisi Yahudi tidak puas, terus menekan dia. Ketika tekanan mulai naik dan dia mulai dipersekusi dengan kata-kata dan tindakan yang makin keras, tiba-tiba terjadi perubahan. Tadi kalau dia orang itu, ya itu ya pokoknya Yesus. Sekarang mulai meningkat. Iya, seorang nabi. Lihat ya, pengenalannya mulai bertumbuh. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apa katamu tentang dia? Gak lego masih kan? Siapa dia? Karena ia telah memelekkan matamu, dia jawab singkat sekarang. Kalau tadi orang itu tuh, sekarang dia ngomong, ia adalah seorang nabi. Ada sebuah progres. Saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Salah satu tujuannya, mungkin itu penderitaan, mungkin itu ujian adalah supaya kita makin kenal dia lagi lebih dari kemarin. Masuk ke pengalaman hidup penderitaan ataupun kebahagiaan. Ingat firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8. Ia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ketika anak-anaknya diizinkan masuk proses kehidupan, tujuannya meningkatkan level pengenalannya kepada Allah. Katakan amin. Bukan saja cuma sekedar Anda dihajar begitu saja, tidak. Tapi Tuhan mau engkau makin mengenal dia. Coba nanti sampai di mana nanti? Apakah persekusi itu berhenti? Tidak. Ya terus ditekan dan akhirnya dalam 9:33 dia ngomong, kalau tadi nabi sekarang sudah menyandak, mulai naik level lagi kepada yang kekal. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mulai menggambarkan Yesus bukan hanya nabi, tapi dia datang dari Allah. Ada level terbawah tadi, I don't know, saya tidak tahu. Dia hanya orang yang tiba-tiba oles tanah memelekkan saya. Begitu ditekan, dia naik lagi. Dia nabi. Sekarang dia ngomong lagi, dia datang dari Allah. Singkat cerita dia diusir dari lingkungan itu. Karena sebagai orang yang memang tidak menghormati Allah, kelompoknya Yesus. Tapi begitu dia diusir, Tuhan Yesus datang kepada dia. Dan pada titik itu,
Dan pada titik itu, Yohanes 9:38, dia ngomong, Yesus adalah Tuhan. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Warga kerajaan yang saya kasih, ini puncaknya akhirnya. Bagaimana si buta ini dari awalnya kenal biasa, sampai akhirnya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang saya sebut proses ketiga, pengenalan akan Tuhan. Akan Tuhan bawa kepada kita lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Proses kehidupan itu sedang membawa kita. Makanya kalau kita belajar kitab Ayub, ya nanti akan diuraikan oleh Bapak Gembala mungkin satu saat. Di akhir pasal 42, Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar kata orang. Tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Siapa itu Tuhan? Dia kenal secara pribadi. Setelah lewat apa? Lewat proses kehidupan. Jadi rekan-rekan, pagi ini 3 hal yang harus kita jalani supaya pengenalan kita bisa bertumbuh. Jalan pertama sudah saudara terima, yaitu terima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, bangunlah intimasi. Jangan pernah lelah engkau dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Yang ketiga, tetap jalani proses kehidupan ini dengan satu kesadaran. Tuhan sedang memberi diri untuk lebih dikenal oleh saya lebih dari waktu-waktu yang lalu. Jadi proses apapun, kalau engkau diizinkan lewat jalan tol, ya Tuhan sedang ngomong begini, nak, engkau lewat segala berkat ini, engkau mesti makin kenal aku, bahwa aku Tuhan segala Tuhan. Aku pemilik segala-galanya, engkau hanya pengelola. Muliakan dia lebih dari segala-galanya. Kalau engkau diizinkan lewat jalan-jalan berbatu dan off-road dalam hidupmu hari-hari ini, itu pun kau harus mengerti. Dengan lirih beliau berkata, nak, aku ingin kau lebih ngerti lagi tentang aku lewat jalan-jalan ini. Ini jalan yang tepat buatmu untuk engkau makin mengerti aku. Tangkap itu. Itu cara Tuhan. Jangan lari ke jalan lain. Jangan pergi dari hadirat-Nya. Saya tutup dengan ilustrasi cerita ini yang tidak terdapat dalam Injil Sinoptik. Konon ketika Petrus selesai menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali, ketika Yesus ditangkap, dia berjalan keluar kota Yerusalem. Sampai tiba-tiba ada pertanyaan, Quo vadis Domine? Quo vadis itu istilah zaman sekarang itu ya tidak berubah, maksudnya balik ke asalnya. Atau mau kemana engkau Domine, Pastor, hamba Tuhan? Dan Petrus menoleh, tidak ada apa-apa. Dia terus jalan. Suara itu datang lagi. Sampai satu ketika di sebuah lorong yang sempit, dia tidak bisa lagi mengelak. Ternyata Yesus menghampirinya. Karena begitu jalan off-road harus dia tempuh untuk lebih mengenal Allahnya. Petrus sepertinya mau menyimpang. Tapi hari itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kalau Tuhan izinkan lewat proses yang mungkin dialami seperti orang buta itu, tekanan bertubi-tubi, yakinlah bahwa itu cara Tuhan membawa saudara lebih mengenal Dia lebih dari waktu-waktu yang lalu. Ada sebuah ayat karena terlalu kecil itu saya lewati. Sebetulnya begini, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. 2.
bahwa ia memahami dan mengenal aku. Menunjukkan akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal dia lebih itu kesukaan Tuhan. Akhirnya saudara, hanya dengan mengenal Tuhanlah manusia bisa dapat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hanya melalui mengenal Tuhan, ia dapat sungguh-sungguh akhirnya menghormati dan mematuhi Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah sungguh-sungguh mematuhi dan menghormati Tuhan. Kalau ingin kau dalam dirimu ada penghormatan, ada percaya cinta yang agung, kenali dia lebih. Oleh karena itu warga yang dikasihi Tuhan, selamat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jangan pernah biarkan satu hari pun kita kehilangan untuk menambah pengenalan kita akan Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan datang kembali, kita sudah bisa berhadapan muka dia dengan muka. Dan beliau berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setiawan, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Tuhan memberkati.